Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 210501 502018. Saya dari Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Saya berada di sini yaitu untuk memenuhi tugas pengganti MIT saya, yaitu dari mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen pengampu Bapak Dedi Kurniawan, SPD, MPD, MM. Di sini saya akan membawakan topik tentang kebudayaan secara ekstemporer dengan judul Mencintai Budaya Indonesia. Salah satu hal yang semestinya kita lakukan sebagai warga Indonesia itu mencintai budaya kita sendiri. Ya, kemudian kelestarikan budaya tak harus kita cintai jolo. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia kaya akan berbagai hal. Salah satunya adalah beragam jenis budaya. Kekayaan budaya Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ribuan bahkan jutaan budaya menghiasi belasan ribu pulau yang ada di Indonesia. Namun, dapatkah saudara menyebutkan budaya apakah saja itu? Jangan menyebutkan ratusan, ketika menyebutkan belasan saja, mungkin kita terdiam sejenak untuk berpikir. Benar-benar ironis. Kita disebut sebagai warga negara Indonesia, tapi mengapa kita tidak mengerti jati diri bangsa kita? Kalau menyebutkan saja tidak bisa, apalagi mempertahankan. Kita adalah generasi penerus bangsa, mau dibawa kemana lagi Indonesia ini? Jika tidak dapat mempertahankan kekayaannya. Sebagian dari kita mungkin menyalahkan globalisasi. Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, beragam budaya barat dianggap modern dan sangat mudah masuk ke negara-negara timur. Bahkan menghapus budaya-budaya timur. Apalagi globalisasi tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kita merasa lebih gaul, lebih elegan, dan lebih keren bila meniru budaya barat. Tidak jarang generasi muda Indonesia saat ini yang menganggap budaya Indonesia sangatlah kampungan dan setelah itu meninggalkannya. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih, budaya Indonesia ternyata sangat dinikmati oleh orang-orang dari negara lain. Tahukah Anda mengenal Didik Niniquart? Ya, dia adalah penari senior kelas dunia. Didik Niniquart sering diundang dalam upacara kepresidenan untuk menari. Misalnya, diundang oleh Perdana Menteri Jepang, Kiichi Miyazawa, Perdana Menteri Jerman, Helmut Kohl, dan lain sebagainya. Negara-negara yang sering mengundang Didik Niniquart adalah Belgia, Amerika, Inggris, Kanada, dan lain-lain. Ia memiliki 23 murid dari berbagai belahan dunia, bahkan sejak tahun 2000. Ia memperkenalkan tarian cross gender, tarian yang melintas batas-batas kekualitas. Itulah sebabnya mengapa Didik Niniquart sering menari sebagai seorang wanita. Hal ini membuatnya tergantung dalam The Front Role Players in Asian Dance and Theater di Tokyo, Jepang. Selain itu, banyak orang-orang Inggris, Prancis, dan lain-lain yang mau merelakan semua yang mereka miliki untuk dapat mempelajari kesenian budaya Indonesia. Kita sepatutnya malu, karena kita yang adalah warga asli Indonesia malah malas untuk mencintai budaya Indonesia. Kasus nyata yang menyiratkan bahwa budaya Indonesia sangat diminati oleh negara lain adalah pengkaiman budaya Indonesia oleh Malaysia, negara tetangga kita sendiri. Malaysia mengklaim
reok ponorogo, tarian pandet, batik, dan lain-lain sebagai budayanya. Malaysia seolah-olah menjadi musuh dalam selimut dan mencapkan pisau dari belakang kepada Indonesia. Namun, kita tidak dapat menyalahkan Malaysia sepenuhnya. Kita tidak mau mencintai budaya kita sendiri. Jangan salahkan negara lain bila mereka lebih mencintai dan mengklaim budaya kita sebagai budaya mereka. Ibaratnya, kalau kita sudah membuang sampah, terserah siapa saja yang mau mengambil sampah itu. Dengan kejadian ini, kita patut mengintrospeksi diri masing-masing. Siapakah yang akan menjadi penerus Didik Network? Siapakah yang akan mempertahankan kekayaan budaya Indonesia? Kalau batik adalah budaya Indonesia, mengapa kita malu untuk mengenakannya? Kalau keroncong adalah budaya Indonesia, mengapa kita malu untuk mendengarkannya? Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mencintai budaya Indonesia semestinya. Kita merasa bangga dan bersyukur bernegara Indonesia dan segala kekayaan budaya. Mari kita mulai untuk mencari tahu dan secara perlahan mempelajari budaya-budaya Indonesia. Kita juga menyaring budaya yang datang dari luar dan mengambil sisi positifnya. Mulailah mencintai budaya Indonesia, karena budaya Indonesia sangatlah khas dan unik dan tidak ada yang menyamainya. Inilah budayaku, Indonesia. Sekiranya itulah yang ingin saya sampaikan. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidato kali ini, semoga memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.